Supporter timnas mengaku kecewa dengan kekalahan tipis 2-3 yang diterima skuad Merah Putih pada laga melawan Arab Saudi. Para supporter berharap ada perbaikan untuk laga selanjutnya kontra Irak. Karena hanya kemenangan yang bisa memelihara asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui putaran kelima. Lumayan seru ya, walaupun kalah 3-2, namun ada beberapa catatan yang saya lihat. Jadi memang lini tengah kita kalah kreativitas dari Arab ya. Terutama di babak pertama dan di babak kedua memang ada beberapa masuk pemain pergantian seperti Ragnar masuk oleh, cuman ya kita lihat Arab dengan dukungan pemainnya dan dukungan tuan rumah supporter ya kita bisa lihat hasilnya. Saya rasa nanti di pertandingan lawan Irak kita harus banyak perbaikan dan berbenah ya supaya bisa jaga peluang lolos minimal putaran kelima. Kalau melihat pertandingan tadi memang banyak pemain yang melakukan kesalahan tidak perlu ya, khususnya pemain di belakang, terus lalu pemain di tengah tadi banyakkan salah ngoper ya, jadi banyak buang peluang, terus banyak juga kesalahan-kesalahan yang benar-benar tidak perlu gitu dilakukan gitu. Ya mudah-mudahan kita optimis lah lawan Irak kita bisa menang di hari Minggu nanti. Untuk membahas hasil pertandingan dini hari tadi dan bagaimana langkah Indonesia selanjutnya, seberapa besar peluang timnas Indonesia lolos di Piala Dunia 2026, kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kosnaini. Selamat siang Bungkus. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Jadi bagaimana Bungkus melihat pertandingan timnas dini hari tadi? Mengapa juga Indonesia ini dianggap gagal jaga momentum? Karena kalau kita lihat kan Indonesia tuh di ronde ketiga itu sempat unggul gitu. Apa yang salah dari sini, Bungkus? Iya, memang sangat disayangkan karena sebetulnya kita punya peluang untuk menang ya. Di pertandingan kemarin sebetulnya kita punya skuad yang jauh lebih baik lah dibanding di pertemuan sebelumnya ya. Dengan skuad yang lebih baik sebetulnya peluang untuk menang seharusnya bisa kita manfaatkan. Cara main skenario Coach Patrick Kluivert ketika menghadapi pertandingan ini juga sebetulnya sudah cukup baik ya. Game plan-nya itu sudah sesuai dengan prediksi ya. Dia menguatkan lapangan tengah, bermain dengan double pivot untuk mencegah pemain-pemain Arab mendominasi lapangan tengah, meredam agresivitas Arab Saudi. Sudah sangat baik sebetulnya game plan-nya. Cuma sayangnya tidak bisa dieksekusi dengan baik di lapangan. Lini tengah kita terlalu mudah kalah dalam duel. Lini tengah kita kurang mampu memenangi pertarungan di lapangan tengah. Ketika lapangan tengah berhasil dikuasai lawan, pemain kita juga transisinya kadang-kadang lambat. Beberapa kali tercipta celah yang cukup lebar di tengah yang kemudian dimanfaatkan. Banyak serangan-serangan Arab Saudi, terutama tendangan-tendangan langsung itu tercipta karena lini tengah kekurangan orang atau gapnya terlalu jauh. Nah itulah yang kemudian kesalahan-kesalahan di lini tengah itu membuat pemain sebagian besar jadi tidak tenang mainnya. Jadi tidak sebaik biasanya dan kemudian membuat kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian berujung peluang bagi lawan. Jadi kalau kita mau jujur, gol-golnya Arab itu sebagian besar, bahkan 2 gol babak pertama itu akibat kesalahan kita sendiri. Kesalahan yang dimulai oleh kesalahan kita sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan. Nah ini saya pikir harus diperbaiki di pertandingan berikutnya lawan Irak. Karena sebetulnya secara game plan rencananya sudah cukup baik. Menguatkan lapangan tengah, mengeksploitasi sisi sayap dengan masukkan pemain-pemain cepat seperti Emiliano Jonathan di kanan, Beckham di kiri. Tapi itu tidak berjalan karena bolanya tidak bisa mengalir dari belakang ke tengah, tengah ke depan. Akibatnya bola direct dari belakang langsung ke depan. Kalau banyak main bola direct dari belakang ke depan, sayap-sayap kita susah untuk memanfaatkan kecepatan mereka. Jadi itu tadi, skenario-nya, game plan-nya sudah cukup baik, eksekusinya yang tidak baik. Mungkin eksekusi yang tidak baik itu juga selain kesalahan pemain, juga akibat pemilihan pemain yang kurang tepat. Bungkus, kalau tadi bilang game plan-nya sudah baik, mungkin pemilihan-pemilihannya yang kurang tepat. Lalu untuk menghadapi Irak nantinya, apa saja yang harus diperbaiki? Terkait juga tadi dengan game plan yang sudah bagus, tapi apa yang harus diotak-atik lagi nih oleh pelatih Patrick Kluivert? Iya, yang pertama tentu harus dikurangi kesalahan-kesalahan itu ya. Game plan-nya apapun, formasinya apapun, susunan pemainnya apapun, kalau masih salah-salah sendiri, apalagi salah di daerah pertahanan, itu memang sangat berbahaya. Yang kedua, game plan-nya nanti harus diikuti dengan susunan pemain yang tepat. Sebetulnya kemarin juga salah satu yang agak mengurangi peluang kita untuk menyamakan kedudukan lah, atau menangkan pertandingan karena respon dari pelatih itu agak lambat ya. Situasi di lapangan sudah kelihatan sangat sulit, tapi pergantian pemain itu agak lambat dilakukan ya.
Terutama saya pikir upaya untuk menambal lapangan tengah yang bocor terus itu agak terlambat. Ole memang sejak awal saya sudah bilang kondisinya tidak maksimal. Jadi kalau Ole itu main entah itu 30 menit, 45 ya itu pasti rekomendasi dari tim medis. Tapi kalau menambal lapangan tengah itu harusnya sejak babak pertama itu sudah dipikirkan. Gimana caranya lapangan tengah tidak terlalu mudah dikuasai oleh lawan. Kalau perlu dengan menarik pemain dulu memenuhi lapangan tengah gitu ya. Pemain yang ada diminta lebih rapat ke tengah supaya lapangan tengah lebih bisa fight, tidak terlalu mudah dieksploitasi. Ya itu hal-hal yang saya pikir nanti melawan Irak harus kita perbaiki karena Irak ini secara permainan sebetulnya lebih bagus dibanding Arab Saudi. PR-nya memang banyak karena tadi Bungkus bilang Irak mainnya lebih bagus daripada Arab Saudi. Nah, dengan memang kekalahan dini hari tadi, lalu apakah masih ada peluang bagi Indonesia untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 supaya bisa jaga asanya pemain dan juga masyarakat Indonesia yang pengen banget kita bisa lolos gitu, Bungkus? Iya. Peluang masih ada kok, nggak perlu terlalu risau dengan kekalahan ini ya. Skenario-nya kan begini, kita kalah 2-3 ya, tapi kita menang 2-0 lawan Irak. Lalu Irak pertandingan terakhir mengalahkan Arab Saudi 1-0. Nah gitu kan kita selisih golnya lebih bagus, lebih produktif juga. Jadi harapan masih ada. Paling tidak kalaupun kita tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari putaran ini, kita masih punya peluang untuk lolos ke putaran kelima kalau kita menang di pertandingan terakhir. Jadi memang kuncinya sekarang tidak ada pilihan kecuali mendapatkan 3 poin supaya kita bisa menjaga peluang minimal jadi runner up grup, nanti ketemu dari runner up grup sebelah. Kita menang lagi, mudah-mudahan kita ketemu dengan wakil dari konfederasi lain, menang lagi kita bisa ke Piala Dunia. Tapi tentu yang paling ideal adalah kita lolos langsung karena di pertemuan dengan konfederasi lain tidak mustahil lawannya lebih berat lagi dari Amerika Latin ya. Karena itu saya pikir kesempatan lolos sebetulnya di putaran keempat ini. Dan itu masih terbuka kalau kita main lebih bagus lagi nanti lawan Irak. Lebih disiplin, lebih rapi, tidak banyak kesalahan, dan lebih klinis. Nah kemarin tuh kelihatan sebetulnya setelah Ole Romani bermain, kita lini depan tuh lebih hidup, lebih terarah serangannya, lebih punya target. Nah cuma memang problemnya adalah Ole memang sejak awal kita tahu tidak dalam kondisi yang terbaik ya. Kemarin sudah main sekitar 30 menit pun sebetulnya sudah sangat membantu permainan. Mudah-mudahan lawan Irak bisa main lebih lama lagi. Bungkus, juga ada pertanyaan mungkin dari masyarakat terutama ya. Sini kalau kita lihat sisi kanan yang diisi Yaakob Sayuri itu seringkali jadi titik lemah bagi timnas. Nah, mengapa pelatih memaksakan seperti itu ya, memaksakan Yaakob untuk bermain di wing back kanan, padahal bukan posisi naturalnya Yaakob, Bungkus? Waktu uji coba bulan September, Yaakob tuh main bagus di posisi bek kanan. Orang mungkin lupa itu ya. Yaakob main bagus. Kemarin itu memang seperti yang saya bilang, karena lini tengahnya bocor berkali-kali ditembus, itu Yaakob dan beberapa pemain mainnya agak sedikit kurang tenang. Jadi ini bukan kesalahan personal dari Yaakob, tapi kan memang secara keseluruhan tim bermain dalam situasi tertekan. Beberapa pemain kemudian main jadi tidak tenang. Bahkan menurut saya beberapa pemain itu tampil di bawah kemampuan terbaik ya, bukan hanya Yaakob. Nah kemarin juga faktor kedua, mungkin pelatih kurang menginstruksikan pemain sayap untuk dekat dengan Yaakob. Dalam sepak bola modern kalau kita main dengan wing itu harus selalu dekat dengan bek kanan, wing kiri dengan bek kiri. Nah kemarin beberapa kali Yaakob itu duelnya kurang dibantu oleh Miliano. Di kiri juga mungkin kurang lebih sama. Beberapa kali kita melihat Dean James agak kesulitan karena Beckham kurang dekat dengan Dean James. Jadi dalam sepak bola modern masing-masing sisi itu bukan hanya satu orang bek kanan, tapi 2 orang, bek kanan, wing kanan, bek kiri, wing kiri. Harus saling isi, saling bantu. Kalau duelnya satu lawan satu terus akan sangat repot memang. Apalagi kalau bek kanannya atau pemain belakangnya tidak dalam performa terbaik. Sepak bola ini kalau lihat dari pelajaran kemarin itu terasa sekali bahwa sepak bola itu permainan kolektif, bukan permainan orang per orang. Permainan kolektif, bukan permainan orang per orang. Bungkus, bagaimana Anda melihat posisi dua pivotal Pelupesi dan Klok? Apakah sudah bisa jadi penyeimbang di lini tengah, Bungkus? Ya itu sebetulnya rekomendasi atau saran dari banyak orang ya, termasuk saya dalam beberapa kesempatan saya bilang kalau lawan Arab ini bagusnya kita harus main double pivot supaya lini tengah bisa kita kontrol, meredam agresivitas Arab. Dan itu dipahami oleh Coach Clifford dengan memainkan skenario 4-2-3-1. Artinya game plan itu sebetulnya rencananya sudah pas. Eksekusinya lagi-lagi. Kemarin itu duet yang dibangun Joy Pelupesi bersama dengan Mark Klok, menurut saya jaraknya agak terlalu longgar. Kurang saling mengisi, menciptakan celah yang berkali-kali bisa dieksploitasi. Bukan orang per orang masalahnya, karena 2 pemainnya harus saling mengisi.
Nah memang ketika terjadi perubahan di mana masuk Tom Haya lebih ke depan, Ricky Kambuaya lebih ke tengah untuk membantu Joy Pelupesi, itu lebih baik situasinya. Nah memang kemarin tuh kita sebetulnya agak sedikit merugi kehilangan Nathan ya yang tidak masuk dalam line up. Karena Nathan tuh dalam uji coba bulan September main bagus sebagai gelandang bertahan. Verdong pun juga main bagus sebagai gelandang bertahan. Cuma Verdong kan kemarin juga sama nggak ada di line up. Jadi kemarin itu memang kita agak sedikit kekurangan pemain di posisi itu dan pilihan terhadap Klok itu tampaknya kemarin kurang pas ya. Bukan berarti Klok tidak bagus kualitasnya, tapi kemarin mungkin tidak pas duetnya dengan Joy Pelupesi sehingga banyak celah yang tercipta. Sesudah Ricky diduetkan, diturunkan sedikit, Tom Haya agak didorong, agak lebih hidup itu lapangan tengah itu, lebih bisa kita kontrol. Nah di pertandingan lawan Irak nanti harus dipertimbangkan oleh pelatih kombinasi yang lebih tepat. Apakah dengan Ricky Kambuaya, apakah mungkin dengan Nathan Choaon, supaya lini tengah kita lebih kuat. Karena memang menghadapi tim-tim Arab yang agresif, 2 pivot itu sebetulnya lebih baik dibanding hanya 1 orang gelandang bertahan di depan lini belakang. Memang itu tadi game plan-nya bagus, tapi kalau pemilihannya kurang tepat, maka eksekusinya juga kurang baik. Kita berharap memang pelatih juga akan mempertimbangkan seperti apa nanti racikan pemain yang akan disajikan melawan Irak di akhir minggu ini. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Muhammad Kostaini, pengamat sepak bola. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.